Anak-anak punya hak untuk berpendidikan, tapi saat ini banyak sekali anak-anak yang tidak bisa melanjutkan sekolah karena ditolak masuk sekolah negeri dengan PPDB yang baru ini. Padahal nilai mereka berprestasi, tapi mereka juga tidak punya biaya melanjutkan ke swasta. Kemudian ini harus seperti apa solusinya? Assalamualaikum sahabat, apa kabar? Sistem penerimaan peserta didik baru atau yang populer dikenal dengan istilah PPDB di DKI Jakarta tahun ini agak menarik banyak perhatian karena faktor umur menjadi penentu diterimanya siswa didik baru. Maka tidak heran jika banyak orang tua atau wali dari calon murid protes kepada Gubernur DKI Jakarta terkait pemberlakuan seleksi yang memprioritaskan pendaftar usia tertua. Seleksi ini diterapkan bukan hanya di jalur afirmasi, tapi juga di jalur zonasi. Bahkan di jalur prestasi akademik dan luar DKI, faktor usia juga menjadi pertimbangan, meski bukan yang utama. Sebenarnya sistem ini tidak akan menimbulkan masalah jika Pemda DKI siap mengantisipasi segala kemungkinan yang timbul. Petunjuk teknis pelaksanaan PPDB tahun 2020-2021 yang tertera dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan DKI nomor 501 tahun 2020 baru ditetapkan pada tanggal 11 Mei 2020. Ini jelas waktu yang sangat singkat untuk sosialisasi kepada masyarakat. Hari ini, banyak anak-anak yang mengejar prestasi nilai akademisnya, tapi akibat kebijakan PPDB yang tidak tepat, mereka gagal semua, menyebabkan mereka frustasi. Kenyataan di lapangan, usia menjadi faktor utama penerimaan siswa didik baru PPDB tahun 2020 ini. Berbeda dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia, di Jakarta ini kita melihat ya, seleksi yang memakai usia itu 65%, jalur afirmasi 25%, seleksinya pakai usia. Jalur zonasi 40%, seleksinya juga pakai usia. 65% seleksinya pakai usia. Ada protes-protes keras yang meminta supaya PPDB ini dibatalkan dan diulang kembali karena penerapan dari Permendikbud nomor 44 tahun 2019 itu memunculkan ketidakadilan. Ada yang keliru dengan juknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan di DKI Jakarta ini. Kalau dari informasi yang saya terima dari teman-teman yang ada di DPRD DKI, bahwa juknis PPDB DKI Jakarta yang diterapkan Dinas Pendidikan DKI Jakarta bertentangan dengan Permendikbud nomor 44 tahun 2019. Maka sesuatu yang bertentangan dengan rujukannya, maka dia cacat hukum. Juknis PPDB tahun 2020 karena melanggar Permendikbud dengan merubah Permendikbud yang afirmasi 15%, dirubah oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta menjadi 25%. Yang jalur zonasi di Permendikbud itu 50%, dirubah menjadi 40%. Oleh karena itu, ini adalah satu hal yang harus dicari solusinya, sehingga ketemu. Solusinya harus adil. Adilnya adalah dengan merubah jumlah kuotanya. Artinya apa? Artinya kuotanya ditambah. Kuota yang buat zonasi dengan umur itu yang tadinya 40% dikurangi. Tambahkan pada jalur prestasi yang tadinya cuma 20% menjadi 30%, sehingga lebih adil. Seleksi dengan pertimbangan umur ya 30%, seleksi dengan pertimbangan prestasi 30%, jadinya adil. Sehingga anak-anak yang umurnya muda dan berprestasi, mereka tidak dikorbankan dan punya kesempatan di 30% itu. Maka solusinya ada dua. Batalkan PPDB, kaji ulang sesuai ketentuan Permendikbud nomor 44 tahun 2019. Yang kedua, tambah daya tampung seluruh SMP dan SMA yang ada di DKI Jakarta ini. Anak-anak punya hak
untuk berpendidikan. Jangan sampai mereka ini frustrasi. Dan banyak saat ini anak-anak yang tidak bisa melanjutkan sekolah karena ditolak masuk ke sekolah negeri. Padahal nilai mereka berprestasi. Harus dicari solusinya. Harus ketemu antara pemangku kebijakan dengan DPRD, khususnya DKI Jakarta, untuk mencari solusi yang tepat agar hak anak-anak untuk belajar terpenuhi. Semua pasti ada solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe channel ini gratis kok.